Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Halo, balik lagi sama gue Pandora. Kali ini gue mau bahas sedikit tentang deck gue sama mekanik untuk melawan Bloodcraft yang lagi meta sekarang, Darktrace Bloodcraft. Itu lagi tier 1, lagi OP sekarang, lagi banyak ditemuin di gamenya, yang terutama yang kayak di GP, Grand Prix, sama di rank itu paling banyak itu adalah Bloodcraft. Jadi mau pakai deck ini, deck Shadow, untuk gimana cara counter deck yang untuk Bloodcraft, dan cara mekaniknya, cara si Bloodcraft ini cara kerjanya bagaimana, dan deck kita bagaimana cara untuk mekaniknya untuk meng-counter si Darktrace Bloodcraft ini. Sebelumnya kita perlu tahu dulu kartu musuh ini apa aja sih yang digunakan untuk si Darktrace Bloodcraft ini. Nah, ini gue kasih tahu yang detailnya. Menurut sumber yang gue lihat itu, gue ambil contohnya itu sumber decknya, kita lihatnya di manasur.team. Jadi ini manasur.team. Manasur.teamnya kalau kita lihat di sini per tanggal 3 Oktober kemarin sudah mengeluarkan, sudah ada rilis Omen of the Ten Preliminary Tier List. Nah, jadi untuk Omen of the Ten deck tier list ini yang paling tinggi sekarang itu adalah Darktrace Blood dengan PDK Dragon. Sedangkan kalau yang Swordy itu masuk ke tier 2 nya, Spellbound Run, terus Arthur Sword, Mid-Range Sword, sama Storm Dragon. Yang tier 3 nya ada Tenko Heaven, Xena Portal, Arcus Shadow, Mystery Rune, dan Agro Forest. Kalau yang budget ya kita nggak usah omongin lah ya, sesuai sama budget juga, jadinya ya emang seharusnya sih yang nggak bisa terlalu optimal, jadinya ya kita bataskan di tier 3 aja. Tier 3 ini menurut saya aja sekarang masih cukup OP, masih banyak yang make, terutama yang kayak sejenis kayak Xena Portal untuk Portal Craft. Terus Tenko Heaven masih lumayan banyak yang menggunakan, Mystery Rune masih lumayan ramai. Nah, kebetulan saya masih udah jarang ketemu sama yang Arcus Shadow. Arcus Shadow ada 1-2 tapi masih sedikit. Kita jelaskan dulu gimana sih cara kerjanya untuk Darktrace Blood ini. Jadinya ini kan karena kita paling sering ketemu, dan dia ini OP, combo bintangnya sampai bintang 5, mengalahkan PDK Dragon yang bintangnya 4,5. Tapi ini masih bisa naik. Kalau kemungkinan masih setelah nerf bisa turun, bisa naik. Cuman saya belum tahu juga akan ini nanti kedepannya bagaimana. Tapi yang jelas untuk sekarang ini adalah OP. Jadi masih masuk tier 1, termasuk kategorinya adalah masih overpower. Jadi deck ini kita lihat. Di sini decknya hanya membutuhkan sekitar 3 jenis kartu legendary. Jadi Vira Knight Fanatic 3 kartu, Valnaric Omen of Last-nya 3 kartu, dan Darktrace Blood-nya 3 kartu. Nah, kartu kunci di sini yang biasanya digunakan, sering harus dan mutlak digunakan di Bloodcraft ini adalah Vira ini. Kenapa Vira? Karena kemampuannya untuk memprotek si leader dari damage bisa di decrease jadi 0, reduce damage-nya jadi 0 ya. Jadi kalau terus dia setelah dia Evo dia itu, jadi kalau kena kita nge-attack ke Viranya
si Vira ini, kartu Vira ini, jadi dia nggak bisa memberikan efeknya ke follower lain, dia hanya memberikan efek ke dirinya sendiri. Jadi si Vira ini setelah evo ke dia sendiri itu bisa nge-subtract 2 damage yang diterima. Jadi misalnya kita nge-hit 4 itu jadi 2, kalau kita nge-hitnya 1 itu jadi 0, 2 jadi 0. Jadi dia ngurangin banyak 2 damage yang diterima oleh dia. Dan itu cuman kekurangannya adalah 1 turn. Jadi ini kekurangan ini yang kita bisa gunakan. Jadi kalau misalnya suatu waktu kita ketemu sama Vira, jangan di damage dulu, apalagi terutama jangan di damage ke hero, jangan ke leadernya, jangan ke Viranya. Kalau bisa kita skip, turunkan follower di field, isi follower, skip untuk attack ke turn selanjutnya. Kalau bisa, kalau di tangan kita ada spell untuk nge-damage si Viranya, langsung nge-destroy, lebih bagus malahan. Jadi kita turunkan di turn berikutnya itu follower kita bisa lebih aman. Nah, selanjutnya saya bahas lagi adalah Valnarek. Di sini Valnarek ini adalah kartunya bisa berfungsi sebagai finisher, bisa jadi tapi ini kartu ini sih kebanyakan sih untuk finisher sih, finisher sama untuk kayak semacam pembersih field lah kalau kata saya mah, bukan untuk sebagai finisher. Kebanyakan orang finisher malah menggunakannya Darkfist Bat. Kalau di sini saya lihat kemampuannya itu dia Valnarek ini, kalau leader kita yang anggapannya kita ini adalah Broadcraft. Jadi kalau misalnya leader kita ini kena damage sekurang-kurangnya 7 di turn kita sendiri, jadi bukan turnnya musuh ya. Jadi misalnya kalau musuh attack kita itu dia nggak ngitung, jadi kita harus ngelukain diri kita sendiri, itu baru dihitung sama kartu ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 7 kali atau 7 damage yang selama match ini, itu dia si kartu ini bisa langsung dapat efek 1+1, jadi bisa langsung nambahin 1+1 jadi 2, bisa naik langsung up jadi 2/4. Dan efek storm, dan destroy enemy follower bisa diselect. Jadi ini bukan random ya, ini destroy enemy followernya itu adalah select, jadi bisa dipilih musuhnya mana yang mau dihancurkan. Dan ini nggak terbatas defense-nya musuh berapa, attack-nya berapa, itu dia bisa di destroy. Dan ketika turn musuh, kalau misalnya leader kita kena damage sama musuh, kalau leader kita kena damage musuh, bukan leader kita kena damage musuh, jadi leader kita kena damage oleh efek dari kartu kita sendiri, itu bisa dapat 1+1. Jadi at start of your opponent turn, jadi di turn musuh, kalau leader kita dapat damage dari turn kita, jadi misalnya turn kita ngeluarkan efek untuk ngelukain diri kita sendiri. Jadi misalnya saya gunakan Gift of Bloodkin ini kan dia nge-damage 1 ke semua leader, terus summon bawah forest. Nah ini saya pakai ini Gift of Bloodkin kita serang. Nah si Valnarek ini di turn musuh itu langsung nambah 1+1, jadi bukan di turn kita langsung, jadi turn musuh nanti kita langsung naik jadi 1+1 during your previous turn ya. Evolve-nya juga sama. Dan di Darkfist Bat ini adalah kartu finisher. Kebanyakan saya menemukan Darkfist Bat ini adalah kartu untuk finisher, jarang digunakan untuk pertengahan apalagi di awal,
karena kartunya yang nilainya 7. Ini kartu ini efektif banget untuk langsung ngedestroy ke enemy. Jadi damage to enemy bisa langsung ke kartu follower atau ke musuh. Jadi ini enemy ya, ingat, enemy, bukan ke follower doang atau ke leader. Efeknya bukan hanya ke leader atau ke follower. Jadi ini bisa dua-duanya, tergantung kita mau select yang mana. Tapi kebanyakan langsung ke selectnya sih ke musuh, leader musuh, karena damage-nya biasanya diakumulasi oleh dia, jadi bisa banyak baru diserang sekaligus. Nah, ini kekurangannya dia adalah dia harus melukain diri dia sendiri baru bisa dihitung sebagai deal X damage-nya. Nah, jadi sebanyak yang dia lukai, kalau misalnya lukanya belum banyak, belum nyampe darah kita sesuai sama misalnya 20, dia mau langsung OTK misalnya, mau langsung 20, berarti dia belum bisa damage kita langsung. Jadi kalau misalnya dia mau damage ke kita 20, dia harus lukain dia sebanyak 20 damage dulu gitu ya. Jadi kekurangannya adalah kita bisa ngitung dia berapa damage-nya yang bakal dikeluarkan nanti. Terus gimana cara counternya dia adalah kalau bisa sebelum damage-nya udah ke akumulasi full, itu kita bisa finishing dia gitu. Oke. Nah, sampai di sini kita lanjut ke video untuk cara gunakan shadow-nya untuk counter si build Dark Face Blood ini ya. Oke. Di pertandingan pertama kita lawan Broker, saya jelaskan nanti mekaniknya di tengah permainan bagaimana dan kenapa alasannya saya mengeluarkan kartu-kartu tersebut. Ini udah multikan pertama. Di multikan pertama saya membuang dulu semua kartunya. Jadi kartu-kartu besar saya buang. Saya cari untuk kalau bisa sedini mungkin kita harus bisa nge-hit dia. Di item pertama kita lihat kartu 1, langsung kita summon ke field, jangan kasih waktu lama ke dia untuk gambar. Turn pertama dia nggak dipakai, turn 2 kita keluar Belenus, kita ngedamage langsung. Dia biasanya sih kalau kartu ini, kartu Alexander Demon ini dia biasanya dia ngambil untuk yang Blazing Sapphire nih biasanya sih, kebanyakan Blazing Sapphire, karena dia untuk ngedraw card biar si Dark Face bisa langsung cepat di tangan. Kita lanjutkan, langsung ngedamage. Jangan damage ke kita. Kita ngedamage dia nggak dihitung ya di sini, jadi dia harus ngelukain diri dia sendiri baru. Jadi langsung kita untuk ngedraw card sebanyak mungkin biar cepat dapet si legendnya, kartu-kartu legendnya kayak semacam memory, terus akusnya seperti tangan. Nah ini kita lihat di sini si Viranya langsung di-evolve sama dia, langsung dapat efeknya. Jadi di sini si Vira ini walaupun poin 2 dia harus nunggu dapat evo-nya biar optimal. Kenapa dia nggak langsung keluarkan tadi di poin 2? Karena kalau dia langsung keluarkan bisa langsung kita destroy pakai kartu-kartu yang ada. Nah jadi dia nunggu sampai dapat evo, dapat poin 4, dia nge-subtract langsung nanti bisa di turn ini langsung bisa nge-subtract 2 damage. Jadi jangan nge-hit musuhnya, jangan nge-hit si Viranya karena percuma, kartu kita kecil semua di sini. Kartunya ngedeal damage-nya cuma bisa nge-2, jadi 2 ini kartunya bisa langsung ke si Viranya ini. Viranya ini nggak ada rasa, jadinya cuma 0 damage yang bakal diterima. Jadi kita langsung skip, langsung ke turn berikutnya.
Di sini pasti anda nanya, kenapa Cerberusnya saya Evo? Karena di setelah turn ini si Viranya akan hilang efeknya. Jadi efeknya cuma sampai bertahan 1 turn ya. Dia mau nggak mau dia harus attack ke kita. Kalau dia attack ke kita, kartu kita hancur. Cerberus ini memberikan efek 1 damage ke random enemy follower. Jadi dia kalau setelah di Evo ada kartu-kartunya yang di field ini ada misalnya ada 4 semacam ini, dia memberikan efek semuanya ini followernya adalah last wordnya adalah deal 1 damage ke random enemy. Nah, jadi kalau misalnya dia nge-hit kita itu bisa langsung nge-damage ke dia sendiri. Tapi kalau kita attack sekarang itu damage-nya bakal 0. Jadi percuma, nggak usah di attack, kita skip langsung. Oke. Dia ngebane kita, nggak apa-apa. Bisa terus nggak ada efek ya. Jadi yang ada efek cuma followernya doang. Nah, kebetulan pas. Jadi ini turn kita terakhir langsung kita keluarkan Grimoire untuk finisher. Langsung kita echo semuanya. Dan selesai. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertarungan yang kedua. Melawan Broadcast lagi. Kartu kita udah cukup oke, jadi nggak perlu diganti karena udah sesuai sama KPP kita bakalan. Kalau bisa di sini utamakan adalah kartu-kartu kecil dulu. Kalau kita musuh kita adalah Bloodcast ya, langsung keluarkan tangannya biar dia bisa ngedraw kartu kita nantinya. Di sini kita abaikan saja. Kebetulan musuh ini ada Disciple of Lust. Disciple of Lust ini dia bisa nge-attack ke musuh. Dia attack ke musuh, dia bisa langsung memberikan damage 1 ke leader dia sendiri. Jadi kalau misalnya ini kita bacanya kebalik ya. Jadi whenever this follow attack deal 1 damage to your leader. Jadi your leader ini adalah leader musuhnya, bukan leader kita ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau dia ketika dia nge-attack ke kita, ngedamage 1, musuh juga kena hitung damage 1 gitu. Kelas word dia baru ngedamage ke musuh atau ke leader shadow kita gitu. Jadi kita biarkan saja biar dia nguras sendiri darah dia, hitung-hitung membantu masih di turn awal masih oke. Jadi nggak apa-apa, kita biarkan aja. Di si Dark Phase itu keluarin di turn 7 kurang lebih, kita biarkan dulu. Yang kita mesti waspada adalah ini Scorpius ini bisa ngebane kartu-kartu kita yang poin-poin besar. Nah, jadi kalau bisa si Scorpius ini kita bisa deny di awal-awal, jadi dia tidak terlalu menyusahkan di pertengahan game. Kartu-kartu besar kita bisa dihancurkan dengan gampang karena dia ada kartunya kecil cuman poin 2 dan dia ada bane. Tapi untungnya dia tidak punya efek rush atau stomp. Kalau dia punya efek rush atau stomp lebih menyusahkan lagi. Kelebihannya kartu ini bisa nge-attack. Kalau dia attack, dia deal damage to your leader. Jadi dia bisa nyelukain dia sendiri. Kartu ini adalah kartu wajib yang digunakan untuk ngumpulin damage si Dark Phase gitu. Jadi si Dark Phase ini butuh kartu ini untuk ngumpulin damage-nya. Lanjut, kita biarkan saja, kita hancurkan.
殺したくなっちゃうでしょ。 Dia ngedamage ke dia sendiri, nggak apa-apa. Oke, sudah, kita udah untung 7 poin ya, nggak masalah. Lanjutkan lagi. 調教の時間だな。 Dari Maiden nggak apa-apa. Kalau bisa kita berharap jangan sampai turn 10, tapi kita kuatkan saja dulu. 全てはお姉様のため。 Nah, ini viranya dikeluarkan di turn 4, langsung di echo. Biar kita nggak bisa nge-attack dia. Oke, protect. Untungnya ngedamage satunya langsung ke musuh satunya, ke viranya, jadi nggak rugi kita. Langsung kita kuatkan Cerberus, langsung kita echo kayak game barunya sebelumnya ini. Kita echo. 冥界流の歓迎よ。 Dia ngedamage ke kita, langsung dibantai dengan Evil Demon. Jadi dia ngambil 4 ini kalau di echo. 憎しみを見よ。 Nggak apa, tapi kita ada efek last word-nya. なんでよ。 骨抜きにしてあげ Kita る。 echo. 万人に向けてお Jadi いて。 di turn ini kita echo si Lady Grey-nya. Jadi Lady Grey ini punya kemampuan untuk reanimate poin 2 ke bawah. Jadi misalnya kalau ada reanimate ini adalah untuk ngidupin kembali kartu-kartu yang sudah hancur atau ke destroy, bukan ke banis ya, ke destroy. Jadi dia bisa didokam lagi oleh dia. Gitu. Reanimate. Tapi syaratnya dia harus ngevo. Kita lihat kartu apa yang bakal kita dapat, おいでなさい。 dan Underground keluar. Nggak apa-apa, kita nge-restore darah dia tinggal 9. Kita buat ini dikeluarkan, tapi saya keluarkan untuk ngebuat ngebantu. Evo dia udah habis. Ayo, atus. Nah, di foto Fanatic. Jadi Fanatic ini ada keluarkan damage, tapi damage dia udah 7. Di sini bisa kehitung, damage dia sudah 7. 優しい。 Langsung nambah 1-1. Nambah 1-1. Dan dia karena dia sudah dapat damage tadi dari si Scorpius ini, jadi dia nambah lagi jadi 35. Padahal kan status awal dia kan 13. Dapat karena damage-nya udah 7, jadi kena damage-nya udah sebanyak 7, naik 1-1 jadi 24. 24 karena dia si ini barusan Scorpius yang ngedamage di turn sebelumnya. Jadi dia dapatkan efek 1/1 lagi jadi 35. Kita langsung bantai aja. Masalah. 世界は進むんだ。 Kita bantai banget ya, nggak terlalu menyusahkan. Kita hajar. 愛を果とす。 Panariknya dikeluarkan せい lagi. ぜは消える。 Langsung この ngegeser 水 kaki 晶 kita. はまさしく鏡。あなたに届いて。 Oke, Scorpiusnya dikeluarkan lagi. Kita keluarkan Arcus. Dia jaga kecepatan sedikit. Mau nggak mau kan karena dia udah 6, dia harus ngebantai kartu kita. Kalau dia dibiarkan dikit, itu bahaya buat dia. Harus keluarkan Darkness. Kita udah baru 8 優 damage-nya. しく激しく。 Oke, bisa counter, langsung pecah. Damage. 許さない。 Oke, langsung kita echo pakai Grimoire. Finishing. 許さない。私の負けだな。 Oke, begitu aja review singkat dari saya tadi. Cara untuk melawan Broadcraft yang Dark Phase, termasuk masih top tier 1 untuk saat ini, dengan menggunakan Shadow. Jadi untuk kesempatan kali ini saya bahas untuk Shadow dulu. Nanti kemungkinan di kesempatan berikutnya kalau bisa saya kalau ketemu Bloodcraft saya coba lagi, tapi menggunakan Swordcraft.
karena saya roller coaster saya masih belum oke, belum optimal, jadi saya nanti tunggu di review selanjutnya lagi. Saya sambil menunggu mengumpulkan vial segala macam sampai udah kira-kira udah cukup untuk optimal bisa dibawa ke rank, nanti saya baru tes, saya preview dan saya berikan previewnya juga ya. Oke. Kalau ada salah bisa langsung di komen di bawah. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Jangan lupa ya. See you guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.